Kalau untuk PSI saya ingin memberikan motivator, kemudian juga melambungkan Pagi. Luar biasa. Para bangsawan bangun pagi. Bangsawan. Pagi, Pak. Pak, persiapan keliling seperti apa, Pak? Persiapannya seperti apa? ya siap saja. Pak, Kopinya pakai PSI sama bajunya sepertinya dari PSI juga, Pak. Ya ini dikirimi sama Ketum Kaisang ya saya pakai. Pak. Agenda di Lampung nanti mungkin kemana saja, Pak? Agenda di Lampung. Ada rundown acaranya sudah dibuat baik dari relawan, dari PSI semuanya sudah. mampir baik kambas mboten Pak sekolah gajah, Pak. Padat. 3 hari ya, Pak, di Lampung, Pak? Iya. Kalau untuk PSI saya ingin memberikan motivator, kemudian juga melambungkan pesan-pesan pentingnya struktural di PSI ini segera mulai sehingga menjadi sebuah mesin politik yang baik. Kemudian juga membangkitkan kesadaran berpolitik masyarakat itu juga penting. Ya. Sorry. Nanti sama Mas Kaisang juga ya, Pak, di Lampung? Iya, ketemu. 6375 leaving for Jakarta. Please board the aircraft through gate number 3. Thank you. Tulisan bandara kan kono. Pagi Pak Jokowi. Pagi Pak. Tamunya banyak ini Pak. Berangkat Lampung ke kapan? Lampung oh besok Pak. Oh itu. Gimana tengah nih? Pagi Pak Jokowi. Pagi Pak. Tamunya banyak ini Pak. Berangkat Lampung ke kapan? Lampung oh besok Pak. Oh itu. Nanti masuk. Pesawat tadi tuh orangnya. Pasar dia suka. Ini kan dia ngomong sak jamil ini. Guru ini ngarepan ini. Belakangnya.
kasih ya. Kamu sekarang kosong ya? Udah bos, nunggu keluar bos. Tapi ini siapa itu? Sini. Sini. Aku ngomong gini malah bagas ini loh. Kasih. Ponaknya kasih. Daripada di TP. Bingung PP. Nanti tasnya taruh kursi ya? Tasnya taruh. Tasnya taruh kursi. Daripada TP. Ayo. Udah buat satu mana? Fotoin, ambil. Kasihkan aja. Berapa orang ini? Kamu main dulu. Berapa orang? Ayo. Ini beda rombongan. Handphone. Dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazah. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya. Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya ya, untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya begitu ya. Jadi monggo. Satu lagi dan kabarnya dia juga akan dalam waktu dekat akan diumumkan sebagai ketua Dewan Pembina PSI Pak. Kan kita tahu lah, kita dari dulu lah. Waktu mendaftar ke Kemenkumham kan jelas itu ya. Dewan Pembinanya apa inisialnya apa deh? C. Ya sudah lah, itu drama-drama gitu kan ya. Udah jelas gitu loh. Rakyat ini sudah pandai, sudah cerdas untuk bisa melihat, udah tahu lah drama-drama seperti itu ya. Pak Jarod mungkin satu lagi soal Ya, insya Allah beliau hadir, doakan aja ya. Beliau ada waktu, kesempatan untuk hadir ya. Tapi yang jelas partai itu juga melaksanakan upacara Hari Raya Pancasila di sekolah partai tanggal 1 Juni ya. Jadi kita lihat besok ya. Bapak terkait pilkada, pileg, pilpres ke depan gitu, apakah dari PDIP sudah ada arahan, target ataupun obrolan gitu? Karena kita tahu RUU Pemilu di DPR juga masih mandek. Itu gimana Pak kalau dari PDIP? Sorry. Untuk terkait pilkada, pileg maupun pilpres ke depan, apakah dari PDIP sudah ada arahan, obrolan atau? Ya, di PDI Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap undang-undang pemilu dan persiapan menuju pada pemilu tahun 2029. Tapi yang penting sekarang juga bahwa ya di DPR sedang menjadi pembicaraan soal undang-undang pemilu, karena itu adalah pintu masuk untuk kita bicara soal persiapan menuju 2029. Dan yang itu di Komisi 2, tapi yang saya dengar kemarin katanya ini akan dialihkan ke pemerintah, jadi inisiatifnya adalah pemerintah. Rekan-rekan pers ya yang telah hadir pada pagi hari ini. Hari ini PDI Perjuangan melaksanakan bimbingan teknis untuk anggota DPRD se-Indonesia. Tapi karena PDI Perjuangan ini partai yang besar, anggota DPRD-nya itu hampir 4.000, maka untuk supaya efektif kita lakukan ke dalam 6 region. Ini regionnya pertama, ini dilakukan di Jakarta, yang diikuti oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta, kemudian Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Seluruh Kalimantan. Kemudian nanti region yang kedua itu akan dilakukan di Bali, yang akan diikuti oleh Bali, NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Dan seterusnya. Yang terakhir nanti region 6 akan dilakukan di Jayapura untuk seluruh teman-teman DPRD dan KSB se-Papua. Tadi acara pembukaan itu untuk konsumsi internal, ya, bukan konsumsi eksternal. Jadi sekali lagi, apa yang saya sampaikan tadi dalam pembukaan adalah untuk konsumsi internal, bukan eksternal. Yang kedua, di dalam pembukaan diperkenalkan satu lagu, yaitu Bung Karno Bapak Marenisme. Jadi di acara protokoler partai itu akan dinyanyikan Bung Karno Bapak Marenisme, karena memang Marenisme itu dikemukakan, digali ya dari Bung Karno. Marenisme itu berawal dari seorang petani kecil di Bandung Selatan yang namanya Pak Marhen. Karena PD Perjuangan sebagai partai yang memang dibangun berbasis berorientasi kepada rakyat Marhen, rakyat kecil, kaum duafa, kaum tertindas. Mereka yang miskin karena dieksploitasi oleh satu sistem sosial dan sistem politik. Jadi dua hal. Kemudian bimbingan teknis ini akan dilakukan mulai hari ini sampai dengan besok. Hari ini diisi oleh penguatan partai dan besok akan diisi oleh pembicara dari eksternal, ya. Termasuk juga untuk membangun bonding, membangun keterkaitan atau keeratan atau kerjasama yang kuat antara ketua, sekretaris, dan bendahara DPC dan DPD. Oleh sebab itu, untuk teman-teman dewan yang ada di posisi KSB, ketua, sekretaris, bendahara, akan diadakan inbound untuk di kelas khusus untuk membangun bonding itu saya pikir. Sekarang ini, tapi di sisi lain aja Pak Presiden menganggap soal kenaikan dolar ini seperti dalam tanda kutip tenang-tenang aja, karena bahkan Presiden bilangnya rakyat desa nggak pakai dolar. Mungkin sedikit katakan banyak. Kalau rakyat desa nggak terdampak langsung, ya, karena dia tidak menggunakan dolar, iyalah. Tapi harga-harga lihat ya, ngomong tinggi. Sekarang ini misalnya contoh ya, ini pengusaha tahu dan tempe itu menjerit karena harga kedelai itu naik, ya. Kalau misalnya terus seperti ini bisa tutup itu. Jadi artinya harga dolar naik itu sangat berpengaruh kepada kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat. Jadi secara tidak langsung rakyat desa pasti terdampak, Anda terdampak, kita semuanya terdampak, itu loh ya. Jadi ya biar Presiden lah bisa menjelaskan apa maknanya dolar naik, rakyat desa tidak terdampak, ya. Oke ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.